Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini mau bertanya saja sih, tapi bertanyanya kepada Pak Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo. Pak Jenderal, mau tanya nih, boleh dong? Sebagai warga masyarakat, kita bertanya. Biasanya sih boleh, tapi kali ini moga-moga lebih boleh. Begini Pak Jenderal, saya melihat fenomena di masyarakat tuh ada, mungkin disebutnya oknum lah ya. Kita sebutnya oknum. Oknum anggota Polri yang juga berbisnis. Ini etika profesinya gimana Pak Jenderal ya? Jadi ini yang belakangan saya lihat itu yang khususnya yang bergabung dengan sebuah MLM syariah. Kebetulan namanya PT BES. Saya nggak tahu apakah Pak Jenderal sudah tahu atau belum, saya belum tahu. Tetapi dari catatan saya melihat tidak selayaknya seorang anggota Polri seolah-olah seperti membanggakan perusahaan baru itu dibanding beliau menjadi seorang anggota Polri. Padahal kita tahu gaji atau remunerasi anggota Polri sekarang ini kan sudah tinggi. Tetapi saya nggak ngerti kenapa ada beberapa oknum anggota Polri yang mencoba mencari peruntungan atau mencari sampingan dengan bergabung di sebuah MLM itu, dan ini menurut saya jadi mengkhawatirkan. Catatan saya, kesan beberapa orang itu kemudian satu, oknum anggota Polri ini seperti menjadi backingan dari sebuah usaha itu. Catatan saya loh ya, catatan saya. Nanti bisa saya jelaskan kenapa saya bisa bilang begitu. Seolah-olah seperti menjadi backingan. Tuh, orang Pak Polisi aja jadi anggota kok. Bahkan terlihat sangat aktif juga beberapa orang itu. Mohon maaf, sepertinya oknum anggota Polri yang bergabung di MLM syariah ini belum terlalu paham di atas permainannya, di elitnya PT tersebut belum terlalu paham. Sehingga ya namanya kalau belum paham gimana sih? Mudah saja kan, dalam tanda kutip dimanfaatkan. Itu satu Pak Jenderal. Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang saya lihat orangnya sangat tegas. Apalagi kalau melihat penyelewengan ini, walaupun sekedar penyelewengan moral, etika. Kenapa dianggap sebagai penyelewengan moral dan etika? Ini sudah di luar tupoksi anggota Polri. Karena seingat saya, karena saya juga beberapa kali bergaul dengan kawan-kawan di Polri, Kepala Jenderal Untung S. Rajab, Jenderal Jenderal Anton Carlian, Jenderal Eko, mantan Wakapolri itu banyaklah. Saya kira-kira ada 20-an lebih lah bergaul dengan mereka itu, dan saya lihat luar dalamnya itu
polisi gitu loh. Jadi kalau dibuka hatinya, dibuka aktivitasnya itu polisi. Juga termasuk saya cukup dekat dan baik juga dengan Jenderal Ugroseno yang pernah jadi Wakapolri. Jadi saya jadi ngerti, oh harusnya polisi itu yang begini nih, melayani, melindungi dan mengayomi. Nah kalau yang melindungi tapi yang dilindungi kayak PT X itu kan ngeri. Ini gimana ceritanya? Nah itu. Jadi ini soal kesetiaan sumpah prajurit yang menurut saya tidak mengatakan itu dilanggar, tidak. Tetapi rasa-rasanya tidak nyaman kita sebagai warga masyarakat melihat ada anggota polisi sangat menonjol sekali, menampilkan dirinya sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil di dalam komunitas perusahaan MLM yang seperti itu. Iya kalau benar gitu loh. Coba aja lihat berita-berita miring yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, maksud saya polisi nyambi menjadi seperti itu apa boleh? Saya bertanya, Pak Jenderal Listio. Harapan saya ini dijawab Pak Jenderal. Jadi karena ini saya bersuara, karena saya merasa, wah, lah kok jadi malah Pak Polisi hebat bukan di bidang kepolisiannya, tapi hebat di dalam membantu bisnis MLM yang juga mohon maaf belum tentu benar itu secara hukum. Jadi kenapa banyak polisi yang akhirnya sekali lagi banyak oknum akhirnya bergabung di situ? Itu karena dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk menjadi leader, menjadi tokoh yang nanti akan diikuti oleh orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang takut dengan hukum itu. Loh, maksudnya takut dengan penipuan, dengan bla bla bla, akan menjadi begini. Loh, polisi aja gabung kok. Apalagi yang kau takutkan? Siapa yang menipu? Nah itu loh, ngeri toh. Jangan sampai nanti kejadian ternyata bener bahwa usaha ini nggak bener. Nah, anggota ini yang kena. Tentu Polri juga akan terkena dampaknya. Satu, itu. Yang kedua, ya pastilah waktu akan banyak dihabiskan di sana. Apalagi orang yang saya sebut ini, katakanlah saya sebut aja namanya Pak Purnomo, polisi belajar baik itu, orang Lamongan itu. Saya terus terang aja sampaikan. Kenapa? Karena ini sangat kentara gitunya. Jadi saya tidak melihat beliau keberhasilan di kepolisiannya, enggak. Saya melihat keberhasilan beliau di perusahaan itu. Ini lapor Pak. Halo Pak Jenderal, ini enggak bener kayak begini Pak Jenderal. Ya tapi itu monggo dikaji dulu, dibahas dulu, jangan sampai ini nanti melebar kemana-mana. Barangkali ini baru bersambung kayaknya. Saya nggak bisa lebih detail lagi, ini bersambung. Jadi baru satu aja dulu yang saya temukan, dan mohon berkenan untuk dijawab Pak Jenderal. Dan saya kira wajib setidaknya melalui Kadip Humasnya atau melalui Kapolda Jatim, karena salah satu orang yang lagi saya sampaikan ini berada di wilayah Polda Jatim. Begitu Pak Jenderal. Pak Jenderal Sigit Listio Wibowo, semoga sehat selalu, semoga tetap bersemangat dan menjaga soliditas, menjaga semangat menjadi seorang anggota Polri yang baik. Polri yang baik adalah Polri yang tidak nyambi bisnis yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.